lompat duduk atas meja, dia duduk di kursi. Jadi Sultan Murad pening kepala, yang anak dia harap sudah mati, tinggal anak nakal ini dipanggil itu guru, dan dia berjanji dengan guru, didik anak saya bagi jadi orang, apa pun mau buat silakan. Baik, kata Tuan Guru. Besok aja masuk aja anak di kelas, dia lompat aja, dia pukul itu anak raja, dia pukul. Balik tahu, beritahu ayah kamu saya sudah bagi hadiah. Besok dia datanglah malah duduk bersopan. Maka dia asuh ini Muhammad Al-Fatih. Ketika Sultan Murad telah menang di Balkan, dia pulang ke Adrianopol. Waktu itu pusat negara Islam di Adrianopol. Dan dia kumpul menterinya, dia beritahu, saya sudah tua, saya sudah letih memerintah, saya mau suluk, mau masuk di gua untuk beribadah. Saya tinggal pemerintah ini kepada anak saya, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih waktu itu belum baru 16 tahun. Didudukkanlah di kursi pemerintahan. Eropa tahu Sultan Murad duduk di gua. Mereka siap tentara untuk menyerang. 2 tahun kemudian setelah Eropa mulai bergerak, maka menteri-menteri datang kepada Sultan Murad di gua. Dia sedang berzikir, dia berbunyi, tentang wajahnya pun sudah makin cerah karena nur berzikir. Diberitahu oleh menteri, Tuan Guru, nampaknya Muhammad Al-Fatih tak akan mampu serangan dari Eropa. Mereka sudah siap untuk menyerang semula. Langsung dia lompat naik atas kudanya dan dia datang ke Adrianopol. Waktu itu Muhammad Al-Fatih tidak ada karena pergi berguru. Dia duduk di atas tahtanya dan dia perintahkan Muhammad Al-Fatih menjadi gubernur di satu bahagian. Dan dia pimpin semula, dan Eropa dengar Sultan Murad sudah duduk di kursinya, mereka tak jadi datang untuk menyerang negara Islam. Setelah 2 tahun Muhammad Al-Fatih jadi gubernur, tiba-tiba satu hari dapat berita ayahnya meninggal dengan wasiat, dia mesti balik ke ibu negara. Dia langsung lompat ke atas kudanya dan balik menyemayam jenazah ayahnya dan naik jadi khalifah ketika umur 18 tahun. Kita boleh bayangkan menjadi khalifah ketika umur 18 tahun. Waktu itu Konstantinopel mempersiapkan tentara untuk menjatuhkan khalifah muda ini. Tapi orang melihat kagum dan aneh kesabaran Muhammad Al-Fatih. Waktu itu ada seorang bapak saudaranya menyebelah pihak Konstantinopel dan hidupnya mesti dibiayai oleh Turki Islam. Ketika utusan datang dari pihak Konstantinopel untuk minta bayar pak saudaranya yang ada di pihak mereka, dia bagi. Tapi tahun kedua dia bilang, bapak saya boleh bagi, tapi kalau saya mau hantar tentara saja. Mereka pun balik. Artinya ini anak bukan main-main. Mula dia buat persiapan, dan akhirnya dia memerangi Konstantinopel dan dia dapat menawan Konstantinopel. Tetapi dia menempuh masa-masa yang sangat genting. Para jamaah yang dirahmati Allah, sungguh menarik ini anak yang diasuh oleh seorang waliullah. Pada malam terakhir untuk menyerang, Konstantinopel itu, banyak sudah tentera mati, banyak sudah menteri rendah lemah semangat, dan dia sendiri duduk di dalam khemahnya 3 hari 3 malam tidak mau keluar, dan dia tidak mau bercakap dengan siapa-siapa. Maka ada orang yang datang jumpa gurunya. Tuan Guru, nampaknya khalifah ini sudah tak mau bercakap dengan siapa-siapa, duduk dalam khemah. Maka Tuan Gurunya datang, beri salam pada dia. Dia dengan gurunya seperti taat yang sepenuhnya lah. Dia pun baru mau menjawab salam, satu gurunya masuk ke dalam, beritahu dia, Muhammad, kamulah yang disebut dalam hadis itu yang akan menawan Konstantinopel. Sebagai raja adalah kamu, sebagai tentara adalah kamu. Waktu itu mulai dia diatur serangan. Mereka serang Konstantinopel dari kapal yang dinaikkan ke atas bukit, melalui kayu yang dipasangnya, tarik kapal naik ke atas bukit menyeberang. Sebab selat dan radial itu dipasang dengan rantai besi. Dan besok paginya ribuan tentara telah kepung Konstantinopel dan akhirnya dapat ditawan. Waktu telah menawan istana Raja Kristen Timur yang terakhir, dia melihat ada sarang-sarang lebah di istana.
maka dia menyampaikan satu saja, sedihnya kekalahan yang menjadi saksi hati sarang-sarang lagi. Nah, hanya ditemui mayat raja yang terakhir itu, tapi yang membawa mayat, kepala Muhammad Al-Fatih, dia bertanya, di mana kamu dapat mayat kepala dia? Kepala raja Kristen ini didapat di benak mayatnya yang telah mati. Dia hayul pedangnya, nasib baik tak putus kepala tentara. Dia marah karena menyiksa mayat. Jadi besoknya dia kumpul semua orang Kristen dan beritahu, lantik di antara kamu untuk seorang jadi menteri dalam kabinet saya, dan beribadahlah kamu macam biasa. Cuma saya ambil gereja Hagia Sophia untuk jadikan masjid, dan disamalah masjid gereja untuk dijadikan masjid. Cuma Muhammad Al-Fatih lah yang merubah gereja masjid Hagia Sophia itu menjadi museum. Celakanya Mustafa Kamal Atatürk yang terakhir. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sejarah Islam. Naik turun, dan akhirnya saya ambil masa sikit lagi. Islam itu sampai di ujung sebelah timur, yaitu fi amanillah, Manila. Saudara, saya teringat sebuah hadis Nabi bahwasanya di ujung akhir zaman akan muncul satu kelompok di ujung sebelah timur yang imannya sama dengan satu orang sama dengan 50 peserta Badar. Imannya satu orang sama dengan 50 peserta Badar. Bayangkan begitu kuat. Dan dijanjikan mereka ini akan bangun berjuang untuk menuntut hak-hak keadilan, hak-hak kebenaran. Tapi tidak dulu. Mereka akan berjuang sampai mereka mendapatkannya. Tapi mereka tidak mau menerima. Mereka akan serah itu kepada Imam Mahdi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya biasa hidup di kalangan orang Moro. Saya duduk di masyarakat mereka. Ketika Nur Muswari pulang untuk jadi gubernur, saya berada di sana. Saya lihat ada jiwa yang berbeda dengan kita. Bagi mereka, jihad dan mati syahid adalah nikmat. Saya bertemu seorang ibu yang duduk di sebuah pondok tepi laut, yang pondoknya itu pun sama dengan begini. Waktu saya datang, dia keluar dari pondok itu. Bercakaplah saya pakai penterjemah dengan dia. Dia berkata, saya telah kirim anak saya 4 orang ke syurga. Saya terkejut. Macam mana ibu kirim anak ibu ke syurga? Saya antar 8 Kastila, semuanya syahid. Itu semua masuk syurga. Sayangnya saya sudah tua, tak boleh melahirkan anak lagi. Saya menunggu melihat ibu. Sudah tua, rambutnya sudah berubah, tapi rasa bangga sebab dapat mengantar anak ke syurga. Itu jiwa orang Moro. Jiwa ini sudah tidak ada lagi di kalangan kita. Sebab itu orang Moro tidak seperti orang Arakan. Orang Arakan sudah dayus, tak berani lawan. Orang Moro ada satu tradisi di kalangan orang Moro, yaitu satu amalan yang memilih kematian. Mereka akan cari, kalau mereka mau mati syahid, mereka akan cari seorang guru untuk talqin mereka. Mereka akan pakai pakaian mereka putih, dan mereka akan minta disyahadatkan. Jam-jam kecil, maksud saya jam 2-3 pagi, mereka akan masuk ke kem-kem tentara musuh, dan mereka akan amok di situ. Mereka bunuh sebanyak mungkin. Lepas itu mereka tunggu mereka dibunuh. Ini yang paling ditakuti oleh tentara Spanyol dulu, dan ini yang paling ditakuti oleh tentara Filipina sekarang. Dan kelompok itu masih ada sekarang. Jiwa jihad itu masih ada di kalangan mereka. Dan memang inilah jiwa yang tersambung daripada sahabat Nabi. Sebab kita tak pernah baca ada sahabat Nabi itu yang penakut, yang dayus. Tidak ada dalam rekod sejarah para sahabat Nabi itu penakut dan dayus. Cuma waktu Baghdad ditawan Mongol, itu ada bukti umat Islam penakut dan dayus. Waktu tentara salib masuk ke negara-negara Islam, ada bukti umat Islam penakut dan dayus. Tapi ketika dibangkitkan semua semangat jihad, maka muncullah seperti kelakuan orang Moro. Oleh sebab itu di selatan Filipina, walaupun jumlahnya sedikit, walaupun miskin, walaupun menderita, namun mereka tetap bertahan. Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam, Kastila adalah kufur, dan kami tetap akan memerangi. Baru ini kita dengar ada seorang gubernur
yang telah membunuh 60 orang wartawan. Sebenarnya gubernur itu dia berpihak kepada MILF dan dia mau dijatuhkan oleh pemerintah Manila. Maka siapa yang lawan dengan dia, dihapuskan semua. Sampai hari ini dia tidak dibawa ke mahkamah, dia hanya ditahan. Sebab ditakuti kalau dia dibawa ke mahkamah muncul lagi tentara-tentara MILF bertempur lagi dengan tentara-tentara Manila. Tak sanggup mereka untuk mati banyak-banyak. Jadi bagi orang Moro, kematian mereka cari di mana-mana. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kelompok ini sudah sangat sedikit di dunia Islam. Dulu yang nama sahabat Nabi semua berani-berani, sebab itu mereka boleh tawan berbagai negara. Sekarang banyak yang penakut. Jadi kita nak cari orang berani payah sekarang. Macam kita cari seekor singa di hutan seperti Malaysia, mana jumpa singa itu ada di dalam pasir. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cukup apa yang saya dapat sampaikan. Kesimpulannya adalah Islam akan bangun lagi di sebelah timur, dan kerja saya dalam dakwah saya tumpu di sebelah Sabah, karena di situ ada lagi jiwa jihad di kalangan orang Moro dan dekat sangat kita dengan selatan Filipina. Jadi roh jihad itu masih ada. Dan mereka akan mengisytiharkan penegakan syariat Islam pada bulan Zulhijjah yang dipimpin oleh Raja Mora, sahabat yang saya asuh di Sabah. Dia sekarang dipimpin di sana, ada ratusan ribu pengikutnya. Dan ini Raja Mora, raja yang miskin, pakaiannya pun cumpang-camping, anaknya miskin. Dan saya beritahu kau, kamu jadi raja jangan jadi raja yang kaya, biar jadi raja miskin, tapi jiwa jangan mesti kukuh untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Saya sedang kumpul pakaian, jubah, serban, Quran itu kirim ke sana. Kami pernah mengirim beberapa kali Al-Quran, mereka jujur bawa di Pekan, sebagai tanda tidak ada pemimpin yang selama ini bawa Quran kepada mereka. Jadi Raja Mora ini bawa Quran, asuh mereka, didik mereka. Dan kita harap akan bangun sebuah gerakan baru untuk membangun daulah Islamiyah di selatan Filipina. Jadi siapa yang ingin memberi sumbangan, bolehlah kumpul di masjid ini. Nanti sahabat saya Arifin boleh ambil. Kita sudah ada lebih 50 kotak pakaian, buku yang kita akan hantar ke sana. Dan boleh juga beri sumbangan. Yang saya telepon dengan Raja Mora kemarin, dia minta kain elang yang panjang warna putih dan warna merah. Siapa yang nak sumbang itu boleh, sebab warna putih dia akan buat bena-bena untuk sebuah tunjuk perasaan besar-besaran yang mereka akan buat. Warna merah mereka akan tulis dengan ayat yang lain. Jadi siapa yang nak menyumbang silakan pergi kepada pihak masjid ini dan saya boleh ambil nanti, dan kami dapat tambang free dengan penerbangan emas, syarikat emas, tapi dia kirim pakai kapal. 2 minggu boleh sampai di sana, dan kita akan target kita sebelum Raya Haji sudah sampai barang-barang ini di sana untuk kegunaan kaum muslimin di selatan. Dan kita juga buat gerakan korban untuk di Filipina dan di Sabah. Siapa yang mau ikut masuk silakan. Sekarang ini harga 385 ini agak mahal bagi dulu sekarang di sana. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Astagfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat supaya fazul mustaghfirin wa yanjur tauhid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna Allahumma ighfir juyush al-muslimin asakir al-muwahhidin wa ahlik al-kafarata wal rafidata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa amir a'da'aka a'da'a ad-din wa sunna 'alaihim ya rabbal alamin. اللهم اشد شملهم ومزق جمعهم وقلل عددهم وزلزل اقلامهم وانزل عذابا اليما عليهم بقدرتك يا رب العالمين. ربنا يا ربنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مسلمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya ada semua yang menjawab. Jadi kalau saya ada semua dan saya ada jemaah.